Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan persekutuan doa dalam rangka menghayati Advent, di mana ini adalah persekutuan doa yang kedua dengan tema terang kebajikan. Sungguh luar biasa, Tuhan berkati kita. Tuhan mencurahkan rahmat-Nya dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai persekutuan doa ini, kita sama-sama akan saat teduh secara pribadi. Saat teduh dipersilahkan. Ya, cukup. Kita mau menyanyikan dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Bait kedua. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa, yang kami sembah, yang kami puji dalam Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur atas berkat anugerah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hari yang telah Engkau berikan pada kami, buat semua rahmat yang Engkau berikan pada hidup kami. Sebentar lagi kami mau mulai persekutuan doa ini. Kami mau menghayati kasih sayang yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mendengar, untuk memahami, untuk bisa melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi terang bercahaya untuk kemuliaan-Mu saja. Mampukan kami untuk menerima berkat dari Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pada kesempatan ini kita mau membaca Alkitab kita, di mana diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian pembacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, pada kesempatan ini dalam persekutuan doa kedua, kita renungan pada hari ini mengenai terang kebajikan. Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya, ketika kita beraktivitas ya pada malam hari, kemudian tidak disangka listrik tiba-tiba padam, ya listriknya mati. Tentulah aktivitas yang sedang kita lakukan, misal baru menonton televisi atau kegiatan lainnya menjadi terganggu. Ya, secara spontan kita biasanya langsung mencari sesuatu yang memancarkan sinar atau yang mampu menerangi dalam kegelapan tersebut. Misalnya cari senter gitu ya. Atau kalau ada dian, ya itu kalau yang ini ya, sentir, teplok, ya istilahnya banyak. Atau sekarang sudah ada lampu emergensi. Jadi kita langsung mencari sesuatu untuk membuat menjadi terang. Karena terganggunya aktivitas itu membuat kita menjadi tidak nyaman. Kadang ada juga yang sampai mencari genset, jadi biar listriknya nyala kembali. Ya, dari cerita singkat itu membuktikan bahwa kita membutuhkan terang. Ya, karena tanpa terang tidak bisa beraktivitas untuk belajar, untuk melakukan kegiatan kita. Jadi, kegelapan itu menjadi pengganggu dalam aktivitas kita. Dalam suasana gelap itu, kita tidak dapat melakukan sesuatu, ya pasti mungkin nabrak-nabrak atau malah jadi nggak maksimal, seperti itu Bapak Ibu. Namun anehnya ada juga yang justru senang dengan keadaan yang gelap. Justru ada yang menyukai kegelapan. Jadi mereka pada dasarnya berbeda dibanding dengan orang yang lainnya, yang mana lebih nyaman dan dapat beraktivitas dalam keadaan gelap. Mereka mengambil kesempatan dalam keadaan gelap untuk melakukan hal-hal yang mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, apa ya? Mosok ada gitu. Ya Bapak Ibu, saudara semuanya, ada yang mencari keuntungan dalam gelap. Contohnya pencuri, perampok, ya. Kemudian ada pelaku-pelaku kejahatan, di mana senang melakukan dalam keadaan kegelapan, karena disitulah saat orang kurang mawas diri atau tidak memperhatikan lingkungan. Nah, itu digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, ketika mereka beraksi dalam kegelapan itu, mereka nyaman sebab kejahatan yang dilakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Ya, misalnya ada CCTV tidak kelihatan, atau mungkin orang nggak menyangka kalau ada yang masuk gitu ya. Nah, itulah perbedaan dalam kehidupan. Jadi ternyata ada yang menyukai terang dan juga ada yang menyukai kegelapan. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, dalam pemahaman iman kita, kehidupan dalam kegelapan adalah kehidupan yang diwarnai dengan kejahatan, dosa, serta keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa tidak sesuai dengan kehendak Allah? Karena dalam iman Kristen, kita menghayati bahwa hidup yang dikehendaki Tuhan adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ya, sebagaimana dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sungguh firman yang luar biasa yang boleh kita terima. Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi, dari perbedaan, perbandingan kegelapan dan terang tersebut? Jadi di sini kita berbicara tentang kehidupan dalam terang. Seperti apa kehidupan dalam terang itu? Kehidupan manusia dalam terang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 yang tadi sudah kita baca bersama. Kita akan kupas satu persatu. Seperti apa kehidupan dalam terang itu? Yang pertama, kehidupan dalam terang diwarnai dengan kesukacitaan, ya, dari ayat yang 16. Nah, kesukacitaan ini, ya, kalau orang hidup dalam terang itu kelihatan dari wajahnya, dari ekspresinya, dari sinar mukanya, ya. Jadi bukan wajah yang cemberut, ya, atau wajah yang tidak menunjukkan keramahan. Nah, orang yang dalam terang wajahnya itu gembira, ya. Wajah-wajahnya itu baratnya nyenengke gitu ya. Karena dipenuhi sukacita dan menjadi jendela bagi jiwa kita. Nah, itu salah satu tandanya, ya, kehidupan dalam terang, dari dalam kesukacitaan. Jadi wajahnya bercahaya, penuh sukacita. Nah, kemudian apa yang lainnya? Yang kedua, kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan doa, dari ayat 17. Nah, ini berlawanan dengan kehidupan dalam kegelapan yang anti doa. Doa akan menjadi penyejuk jiwa, penerang jalan. Doa juga menjadi sarana bagi kita untuk mendapat jalan yang terang. Jadi, orang yang hidup dalam terang rajin berdoa. Ada masalah, ada kebahagiaan, itu berdoa, mendekatkan pada Tuhan. Karena dengan itu menjadikan hati tenang, hati damai. Kemudian yang ketiga, yaitu kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang dipenuhi ucapan syukur. Itu dari ayat 18. Jadi orang dalam terang itu selalu mengucap syukur. Ada di jalan, ada kejadian, diserempet atau apa, ya, tetap bersyukur. Tuhan masih menjagaku, Tuhan masih melindungiku, Tuhan masih sayang pada saya. Dan juga orang yang dipenuhi ucapan syukur itu mempunyai kehidupan yang cerah, indah, dan terang. Karena dengan bersyukur meningkatkan iman, menghilangkan kedengkian, menghilangkan iri hati. Jadi apa kaitan mengucap syukur dengan kehidupan dalam terang? Jadi dengan bersyukur kehidupan lebih cerah, indah, dan terang. Namun kalau kita sulit mengucap syukur, kita akan kesulitan melihat hidup yang indah. Kita akan merasa gelap, sulit. Kita menjadi sulit bersyukur. Padahal Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ia mengajarkan pada kita untuk menerangi kehidupan dengan syukur tanpa batas. Ya, mengucap syukur itu kata-kata yang singkat, simpel, tapi memang sulit untuk dilakukan. Mari, Bapak Ibu semua, saudara semua, kita belajar bersyukur atas apa yang kita alami, atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ini wujud dalam kehidupan dalam terang. Gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak memadamkan roh. Ini dari ayat 19. Merupakan petunjuk bahwa kehidupan dalam terang adalah kehidupan yang terus menyalakan semangat dari roh Allah.
Jadi rohnya muncul, ya. Ini menjadi semangat dalam berpelayanan, dalam bekerja, dalam sekolah, dalam semua kegiatan. Karena ada roh Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, kehidupan dalam terang berarti selalu hidup dalam kebajikan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Hal itu dikatakan Rasul Paulus pada ayat 21 dan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Ya, ini 5 hal yang kita pelajari dari kehidupan dalam terang. Apakah dalam hidup kita sudah ada, sudah melakukan kehidupan dalam terang? Bapak, Ibu, kakak, adik semuanya, nasihat Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22 tadi merupakan ajakan bagi kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan kebajikan di tengah segala keadaan. Saat ini keadaan baru sulit, ya. Baru pandemi, dalam krisis, dalam kalau isu yang terakhir dalam cuaca ekstrim gitu ya. Nah, inilah kebajikan diibaratkan seperti terang. Maka jika diibaratkan terang, jadilah terang yang benar-benar terang, bukan yang remang-remang. Dalam terang yang benar-benar terang, kita dijauhkan dari keinginan-keinginan melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Allah. Kita akan dibimbing Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nyatakanlah terang kebajikanmu, agar kerapuan direngkuh dengan kebajikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara semuanya kita berdoa. Ucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami jauh dari sempurna, bahwa kami seringkali melupakan Engkau. Kami lupa untuk menjadi anak-anak terang, menjadi garam dan terang buat sesama. Tuhan, dengan renungan ini mampukan kami untuk berbagi terang, untuk berbagi kasih dengan keluarga kami, dengan teman kami, saudara kami, jemaat gereja kami. Tuhan, mampukan kami untuk bisa memancarkan terang dalam kehidupan kami, sehingga hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, apabila terselip dosa dalam kami mendengarkan renungan ini, kami mohon ampun. Kiranya Engkau juga menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. Kita akan akhiri persekutuan doa pada saat ini, yaitu kita mau sama-sama apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita mau menyanyikan dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku
bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Itulah kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Saya juga punya tujuan hidup, mimpi, visi dalam hidup saya. Saya terinspirasi dari motivator, yaitu shine and be light for others. Ya, jadi kita bersinar dan bisa menjadi terang untuk orang lain. Itu visi hidup saya. Silahkan Bapak Ibu juga punya visi hidup masing-masing, di mana hidup kita bersinar terus, kita memuliakan Tuhan. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu, Saudara semuanya dalam persekutuan doa 2 dalam masa Advent ini. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.